my YouTube channel Poleta Pauline. Kita sudah lama nggak ketemu ya, saya pun sudah lama nggak ngisi konten YouTube saya. Baiklah, ada request dari teman-teman yang ada di uh, grup ataupun ada di komen YouTube tentang membahas tentang kematian anak perempuan saya saat kehamilan kembar FET pertama saya di tahun 2018. Baiklah, ini perlu saya share juga, selain menjawab pertanyaan teman-teman, juga berbagi info tentang kejadian tersebut agar tidak terjadi dengan pasien-pasien yang lainnya. Jadi pada 2018 itu tepatnya umur kehamilan saya kembar ya, FET pertama, itu di umur 29 menjelang 30 weeks. Jadi udah 7 bulan lebih ya pada saat itu. Nah, jadi kejadiannya itu pada hari Sabtu. Tanggal dan ininya nanti aja ya, nggak saya bahas karena mengingat itu kejadiannya udah beberapa tahun yang lalu. Jadi hari Sabtu saya seperti biasa, saya bekerja tetap dengan rutinitas saya tetap bekerja. Nah, pagi Sabtu itu saya dan suami pergi ke rumah sakit A untuk melihat USG kehamilan saya tersebut. Nah, dari hasil USG-nya bahwa kehamilan saya di usia 29 jelang 30 itu normal, anak-anak saya sehat, walaupun hanya selisih berapa ratus gram ya. Jadi saat itu anak-anak saya masih di 1,1 kilogram. Nah, kata dokternya perempuan, beliau bilang sehat, air ketuban cukup, detak jantung normal, nggak ada yang dilihat yang aneh ataupun yang tidak beres ya. Nah, setelah itu kami pulang, saya lanjut ingin bekerja. Selang hanya berapa jam ya, 2 jam, 2 sampai 4 jam kalau nggak salah, setelah USG, pas saat turun dari mobil, kebetulan saya pakai mobilnya mobil yang jenis sedan. Saat melangkahkan kaki, tiba-tiba air mengucur. Jadi saya pikir kalau pipis, saya tahu dong bedanya buang air kecil dengan yang bukan. Jadi mengalir, awalnya sedikit, lama-lama saya panik dan saya masuk ke ruangan berbaring, masih mengucur. Jadi saya telepon adik saya kebetulan sudah duluan punya baby. Dia bilang itu ketubannya mengalir. Nah, ternyata dugaan saya benar, saya panik, ternyata tuban saya pecah, ketubannya. Jadi dengan suami kami bingung mau ke rumah sakit yang pertama tadi atau yang biasa kami tempat USG gitu ya. Memang ada planning dari sebelumnya, kalau seandainya ingin melahirkan itu ke dokter yang selalu merawat kami. Kebetulan saya di Pekanbaru, nggak bisa ke Jakarta. Memang dokter Nando waktu itu bilang, Bu, kalau bisa lahirannya di sini aja, di RS Bunda gitu ya, di Jakarta Pusat. Saya bilang, pengen sih dok, cuman masalah saya ini kan kerja, susah cuti, terus keluarga juga nggak ada di Jakarta gitu ya, adapun cuman sepupu cowok. Nah, jadi beliau pernah bilang, ini kan ibu kembar dan anak pertama, kemungkinan ini akan sesar, dan umur 7 bulan ke atas itu kemungkinan bisa cepat lahir. Beliau udah prediksi seperti itu gitu ya. Nah, ternyata kebetulan terjadi. Nah, saat di Pekanbaru saya sudah punya dokter yang menangani saya. Beliau baik, semua yang saya ceritakan sebelumnya dari awal ngikutin IVF itu melalui dokter tersebut. Nah, waktu kejadian panik, saya
bilang ke suami, yuk kita ke rumah sakit, atau nelfon susternya dulu, yuk kita ke sana. Ternyata saat ditelepon susternya, beliau lagi cuti. Nah, makin panik dong saya karena airnya masih ngucur ya. Setelah itu kami punya planning B ke rumah sakit B. Beliau juga pernah saya pergi USG beberapa kali cadangan kalau seandainya dokter pertama saya ini cuti. Nah, kami telepon ke rumah sakit sana, ternyata juga sama, beliau lagi cuti, belum masuk kerja. Jadi dua-dua tempat dokter yang hendak kami tuju itu rupanya cuti, dan akhirnya memutuskan di rumah sakit C. Saya pernah di sana 2 kali USG di umur kehamilan 26 dan 27 kalau nggak salah weeks ya. Nah, di saat itu beliau maksudnya karena itu rekom teman, coba aja ke beliau karena beliau bisa melihat perkembangan janin lebih bagus. Nah, saya ngikutin rekom teman aja sih saat itu. Nah, kebetulan karena beliau juga pernah USG, dan sempat saya tanyakan di rumah sakit tersebut apakah ada NICU atau enggak, karena dokter Nando pernah ingatin kalau seandainya nanti pulang, tolong ibu cari rumah sakit yang ada NICU-nya yang bisa merawat bayi-bayi kecil, kata dia begitu. Nah, kebetulan yang planning A dan B ini rumah sakitnya ada NICU-nya, cuman ya itu tadi saya panik karena dokternya pada cuti. Jadi akhirnya saya memutuskan ke rumah sakit C. Nah, di rumah sakit C kami masuk ke UGD. Pertanyaan pertama suami saya itu ke pihak RS-nya bilang, apakah ada ruangan NICU? Karena ini bayi kembar, adakah inkubator? Mereka bilang ada. Akhirnya kami tunggu sekitar 1 jam lebih baru dokternya datang ke UGD. Waktu itu belum datang ke UGD ya, masih suster. Lalu suster meriksa saya, cek semua hasil lab sih aman, kata dia gitu ya, seperti hematologi lengkap, jadi hanya cek berupa hematologi lengkap. Nah, setelah itu saya dirujuk ke poliklinik untuk dicek sama dokter tersebut. Nah, waktu dicek beliau bilang ini pecah ketuban. Dia bilang yang pecah ini yang laki-laki, dia bilang kayak gitu. Nah, saya menunggu instruksi apakah langsung lahiran atau bagaimana. Beliau menyuruh saya cuman rawat aja dulu, masuk aja ke kamar rawatan. Nah, saat itu saya masuk ke kamar rawatan sambil menunggu keputusan dokter, kali aja akan ada SC segera. Nah, setelah ikut masuk ke kamar malam itu, lalu makin lama perut saya makin mules, air terus mengalir. Lalu dibilang suster, ini infus dan obat untuk menggantikan air ketuban. Beliau bilangnya seperti itu. Jadi ini pengganti air ketuban ibu yang bocor, kata dia. Awalnya saya ya udah, kami berpikir positif. Itu hari malam minggu, lalu hari Minggu saya sakit, sakit ya, kontraksi. Dan di hari Senin saya nunggu beliau ngecek visit, belum ada kabar, cuman bilang disuruh istirahat. Saya bilang sudah sakit kepala, saya sudah bilang agak merasa demam. Beliau hanya bilang baring aja, tidur aja, itu hanya sugesti dan lain-lain. Akhirnya di hari Selasa pagi, Selasa pagi ya sudah mulai nggak tahan ya, sakit. Itu sekitar subuh, jadi subuh itu saya mulai kontraksi yang nyeri gitu. Terus saya bilang ke suster, sus ini kok nggak SC ya, kayaknya saya mau SC aja, saya bilang kayak gitu. Lalu
susternya nelfon si dokter. Lalu dokter bilang, ya udah masuk aja ke ruang observasi. Akhirnya saya turun jam 6 pagi ke ruang observasi. Kami pikir akan segera operasi karena di situ instruksinya bilang kita tinggal nunggu, timnya udah ada. Kita nunggu dokternya, objinnya datang. Beliau bilang seperti itu, kata suster atau bidan yang menangani. Lalu saat saya di ruang observasi, si bidan melakukan apa ya istilahnya, saya lupa, memasukkan tangannya untuk melihat bukaan. Nah, saya saat itu panik juga, kenapa lihat bukaan ya gitu, karena kan rencana SC gitu. Nah, selama beberapa hari di situ saya hanya USG itu di saat UGD gitu, tidak ada USG lagi, tidak ada pakai apa namanya, CTG. CTG itu untuk melihat grafik jantung anak saya. Nah, jadi selama saya rawatan itu hanya pakai Doppler biasa gitu, Doppler untuk biasanya di bidan-bidan ya, alat Doppler. Nah, jadi selama saya dirawat tuh nggak ada di USG, nggak ada di CTG. Nah, pagi itu juga sempat di CTG, alatnya ternyata rusak. Susternya bilang, aduh bu, nggak bisa dipakai, ini rusak. Akhirnya pakai Doppler lagi. Nah, situ saya udah panik gitu kan, sambil menunggu dokternya. Jadi saat dia masukin jari, dia bilang, oh ini nggak ada bukan bu, aman, kata dia gitu. Setelah berapa belasan menit gitu, baru setengah jam dokternya datang, menanyakan kondisi saya. Saya bilang saya udah kesakitan, gak bisa tidur, saya udah merasa demam, lelah, capek, pokoknya air ketuban mengalir terus. Beliau bilang, itu sugesti aja, bawa aja bobok bu, kata dia gitu. Akhirnya saya tidur, saya tunggu keputusan beliau, dan beliau juga melakukan untuk mengecek bukaan ya, masukin jari. Beliau bilang aman, nggak ada masalah, kata dia gitu kan. Cuma saya bilang saya kesakitan dok. Dokter bilang itu sugesti ibu aja, bawa aja bobok, anak ibu masih ukurannya masih kecil, nanti lebih baik masak di dalam, matang di dalam ketimbang pakai inkubator, nanti anak ibu buta begini begitu, ya dibilang lah efek sampingnya. Saya kan berpikir harusnya menjelaskan itu kan dokter Nicu, tetapi beliau tetap bersikeras untuk ditunda gitu. Jadi saya tanya, berapa lama dok? Ya pokoknya kita tunggu sampai umur anak ini 32 weeks. Kebayangkan berapa minggu, 2 mingguan lagi saya bakal stay di situ dengan ketuban yang pecah. Akhirnya beliau membatalkan, beliau keluar. Saya panik, kebetulan suami waktu itu masih di luar kota, jadi pulangnya sekali seminggu. Nah, saat sampai saya bilang ke suami untuk WA dokter saya, dokter Nando bilang, saya nggak bisa putuskan langsung, tapi sebaiknya cari rumah sakit yang ada nicunya. Berarti dari kalimat tersebut kan harus disegerakan. Nah, oleh dokter rawatan saya yang cuti yang A, beliau bilang seharusnya nggak ditunda, seharusnya langsung aja tindakan. Nah, udah 2 pilihan yang sama. Yang ketiga, dengan dokter yang cadangan plan B, suami saya sempat ke rumah sakit tersebut untuk apakah beliau menerima saya untuk pindah. Nah, oleh dokter tersebut, karena bukan dari awal saya masuk dengan dia, jadi beliau juga nggak berani ngambil tindakan. Akhirnya ya tetap stay di situ dong. Cuman saya menunggu dan diberikan suntik penghilang rasa sakit, segala macam obat-obatan yang untuk membuat saya tenang. Dan akhirnya sorenya saya bertanya sama susternya, ini udah seharian sampai sore saya nih, sus bagaimana keputusannya. Akhirnya saya dibilang untuk segera dirawat lagi. Nah itu saya sedih ya, kenapa saya harus dirawat lagi, disuruh naik lagi gitu. Nah, kalau saya berpikir kalau seandainya saya yang bersikeras untuk minta rujuk,
Artinya kan tidak ada rasa tanggung jawab rumah sakit tersebut ya. Nah, karena permintaan pasien. Makanya saya mengikuti saran beliau untuk naik ke atas dengan rasa panik. Akhirnya saya tanya sama suami saya bilang gini, cobalah cek NICU-nya, mana tahu penuh. Karena saya kok merasa sesuatu yang nggak enak, kenapa kok diundur-undur, ini udah hari ketiga lah jatuhnya saya dirawat gitu kan, dengan ketuban yang pecah. Akhirnya suami saya coba cek ke NICU, ke suster NICU-nya bilang, oh iya pak, NICU-nya penuh, inkubatornya penuh, katanya gitu. Nah di saat itu saya makin panik. Hari hujan deras, saya nangis karena saya sudah nggak tahan dengan keadaan saya yang makin udah nggak nyaman lagi gitu. Akhirnya saya panik, apakah saya tetap di sini atau bagaimana gitu. Dari pihak rumah sakitnya dari awal nggak ngasih tahu, ternyata NICU-nya penuh gitu. Inkubator untuk anak-anak kembar saya nggak ada. Susternya menjanjikan ke suami, kami usahain ya bu, kami akan cari inkubator, bapak, inkubator untuk anak-anak bapak. Yang ada cuma satu, kata dia saat itu pun akan dipakai oleh anak kembar yang akan lahiran malam itu. Akhirnya dengan rasa kecewa kami masih menunggu sampai berulang kali, sampai dokternya besoknya itu nggak visit. Saya ingin menanyakan nasib anak-anak saya, tetap masih belum di USG di hari keempat. Sampai tidak ada USG, tidak ada CTG. Akhirnya di hari kelima, itu hari Rabu apa Kamis, di maghribnya itu saya udah kontraksi yang udah nggak menit lagi hitungannya, udah yang per detik. Saya nggak bisa tahan. Anak saya itu kayak dorong kepalanya, saya rasa anak yang pecah ketuban saat itu mendorong kuat. Saya nggak tahan. Saya bilang ke suami, panggil dokternya, sampai kapan saya kayak gini. Saya bilang saya kesakitan. Akhirnya dipanggil suster nelfon dokter, disuruh saya menunggu karena ada tindakan. Dari mulai siap maghrib jam 6, akhirnya saya diturunkan jam 12 malam. Suster mengatakan gak ada obat-obat lagi untuk penghilang rasa sakit, sudah habis, kata dia. Jadi saya dengan menahan kontraksi tersebut. Dan akhirnya jam 12 malam saya diturunkan ke observasi. Saya teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya rasa-rasa antara anak saya nggak ada atau saya. Pokoknya saya menahan begitu sakitnya kontraksi malam itu. Sampai keluarga saya panik. Sudah diobservasi pun saya tidak ada menggunakan USG, CTG, hanya pakai Doppler. Akhirnya saya minta ke suami, tolong cepat, saya udah gak tahan. Akhirnya saya lebih kurang 1 jam menunggu beliau. Dari jam 12 malam sampai jam 1 malam baru beliau datang. Alasan suster, beliau ada tindakan lah, ada lagi di klinik, konsul pasien dan macam-macam. Akhirnya saya masuk ke ruang operasi.
Lalu disambut oleh dokter anestesinya. Beliau bilang, ibu ini kehamilan keberapa? Yang pertama, kembar ya? Iya dok, saya IVF. Oh ya, bayi tabung? Iya. Di mana? Di Jakarta dok. Terus dia lihat luka-luka operasi di perut saya karena ada bekas LO, laparoskopi. Beliau nanya, ini apa bu? Ini bekas LO dok. LO apa? Kista, adenomiosis, terus tuba juga, saya bilang gitu. Oh gitu ya bu. Iya, yang ini bekas laparotomi ini lahiran atau gimana? Enggak, laparotomi ini bukan sesar dok, saya juga kista, jadi saya jalanin 2 LO dan 1 kali laparotomi, gagal ET dan sekarang hamil kembar. Beliau senang mendengarnya. Wah, perjuangan ibu panjang. Iya, saya bilang, saya juga ada pengentalan darah, setiap bulan saya ke Jakarta, saya bilang. Oh, lalu dia terharu dengar cerita saya sambil dia nyuntikin di daerah punggung ya, untuk bius lokal menjelang dokter objinnya masuk. Dan kebetulan suami saya juga ada di dalam, diperbolehkan oleh pihak rumah sakit untuk masuk. Lalu mulai saat itu sudah hampir setengah jam datang dokternya dan mulai SC. Ya saat itu saya banyak berdoa, saya berharap anak-anak saya bisa ketemu saya saat itu. Lalu mulai operasi dan perut saya dibedah. Lalu yang diangkat adalah anak pertama. Saat diangkat anak pertama, dokternya cuma bilang anak yang gak berkembang. Saya diam aja, saya cuma nutup mata dan berdoa semoga dua-duanya selamat. Lalu setelah yang pertama diangkat, masuk yang kedua, anak laki-laki saya. Anak laki-laki saya berhasil dikeluarkan. Lalu suami saya dipanggil di ruang inkubator ya, sebelum masuk ke NICU. Saya nggak tahu saat itu apa yang terjadi, yang jelas saya habis operasi, dijahit semua dan masuk ke ruang observasi sebelum naik ke perawatan. Dokter anestesinya datang lagi. Ibu selamat ya atas kelahirannya. Iya dok. Terus saya nanya, gimana anak-anak saya dok? Maaf bu, yang satu lagi anak yang gak selamat. Langsung saya nangis. Saya bayangkan saya kesakitan 5 hari lebih saya di sana, di bawah perawatan. Bukan saya terlambat. Dokter tersebut berupaya menenangkan saya, sabar ya bu. Waktu itu suami belum masuk ke ruang observasi. Sabar ya bu, saya gak bisa ngomong apa-apa, saya speechless. Saya hanya bisa nangis. Kenapa anak saya bisa gak selamat? Seolah-olah saya terlambat. Saya membayangkan 7 bulan di dalam perut saya berusaha segala macam berhati-hati, selalu kontrol, pakai menjalani semua pengobatan baik autoimun dan pengentalan darah. Setiap hari saya suntik sampai 2, 3, sampai 4 kali suntik setiap hari agar anak saya lancar semuanya. Tapi yang terjadi ya seperti itu. Walaupun itu Allah yang mengambil nyawa anak saya, tapi dari saya ceritakan mungkin kalian bisa mengambil kesimpulan dan kronologi.
Siapa letak kesalahannya? Andai ada yang bisa bantu saya mengusut ini, saya sangat berterima kasih bagi kalian yang terketuk pintu hatinya menolong saya. Akhirnya setelah eh, itu saya udah masuk observasi mungkin sekitar jam 2 sampai jam 5 subuh. Saya di situ, saya nangis. Suami saya, orang tua saya nenangkan. Mereka kaget karena saya dikasih tahu oleh dokter anestesi ternyata anak saya meninggal salah satunya. Akhirnya jam 5 subuh menjelang jam 6 suami saya bilang kami siap-siap menguburkan anak perempuan saya. Saya tanyakan bagaimana kabar anak laki-laki. Anak laki-laki saya ternyata alhamdulillah sehat, sudah masuk inkubator, dan saya berharap dia bertahan untuk saya karena adiknya sudah duluan menyerah. Saya bisa kebayang anak saya meninggal, ketubannya habis, bagaimana dia mau bertahan hidup. Belum kemungkinan bakteri yang masuk ke minum air ketuban, lemas karena dari tubuhnya saya lihat udah terkelupas, udah membiru. Jadi anak saya sudah meninggal di dalam selama saya dirawat. Andai saja saya bisa operasi saat hari pertama saya kontraksi, yaitu di hari Selasa pagi, mungkin anak saya masih selamat. Saya cuma orang awam. Saat itu saya posisinya juga saya sebagai pasien, terlalu mempercayai apa yang mereka omongkan, dan saya gak punya kekuatan untuk bisa pindah atau rujuk karena itu kan sebenarnya mereka yang lebih tahu. Akhirnya anak saya saya menjumpai anak saya sebentar. Suami saya menggendong, melihatkan ke anak saya. Anak saya seperti tertidur, mulutnya terbuka. Saya cium sebentar. Saya cium anak saya dengan badannya yang dingin. Baru mereka bawa dan dikuburkan di daerah rumah saya. Dan saya masih nangis karena merasa ya Allah, kasihan sekali anak itu. Dia bertahan hidup di saat saya kontraksi, ketuban saya mengalir dari mulai hari Senin sampai hari Rabu malam. Dari hari Sabtu saya mulai ketuban pecah, dirawat sampai hari Rabu. Saya sedih mengapa beliau tega mengulur-ulur waktu dan tidak berterus terang kalau memang nicunya penuh atau inkubator yang gak tersedia. Dan saya tidak terima saat beliau bilang anak saya terlalu kecil, anak saya kalah. Saat selesai SC saya dirawat inap untuk beberapa hari pasca pemulihan. Beliau visit, saya tanyakan mengapa anak saya meninggal. Dia bilang kalah sama abangnya, anak ibu kalah sama abangnya berebut makanan, terlalu kecil. Saya nggak tahu letak errornya di mana. Pokoknya hal-hal yang nggak masuk akal. Padahal anak saya itu 2 embrio yang ditanam, 2 ketuban, tidak berebut makanan.
plasenta masing-masing, tapi beliau menjawab seperti itu. Tidak rada minta maaf dan lain-lainnya. Jadi saya sampai sekarang pun saya belum bisa. Saya sudah mengikhlaskan kepergian saya, cuma saya tidak bisa menerima kenyataan tentang tindakan oknum tersebut terhadap saya. Andai kalian ada yang menonton ini dan bisa bantu saya, mudah-mudahan Allah balas jasa kalian, karena saya benar-benar belum bisa menerima tindakan beliau seperti itu. Seperti tidak manusiawi terhadap saya, karena saya sudah ceritakan saya ini bayi tabung, susah hamil normal karena tumbas saya sudah gak ada karena kena kista, adenomyosis, 2 kali LO, 1 kali laparotomi. Tiap bulan saya ke Jakarta menjelang FET saya berhasil karena gagal di ET pertama dengan autoimun dan pengentalan darah. Saya sudah ceritakan semuanya. Saya berharap beliau maksimal dan membantu saya. Walaupun seperti itu Allah masih menyayangi saya. Walaupun anak perempuan saya sudah jadi tabungan di surga, Allah masih nyelamatin anak laki-laki saya. Alhamdulillah sekarang anak saya umurnya sudah 3 tahun setengah, yang laki-laki, dan alhamdulillah Allah masih memberikan keselamatan kepada anak laki-laki saya. Beliau alhamdulillah kuat karena bukan beliau yang ketuban pecah. Jadi saya ulang lagi, siapa yang ketubannya pecah? Baru beliau bilang laki-laki, yang perempuan. Awalnya dia bilang laki-laki. Dari situ aja saya udah, bagaimana ini kok bisa berubah-ubah segala keterangannya gitu. Jadi dari situ saja mungkin kalian pun orang awam sudah bermainlah logikanya. 2 ketuban, 2 plasenta, yang pecah 1, makanya 1 selamat. Kebayangkan kalau sempat saya bertahan 32 minggu stay di sana, mungkin gak hanya anak saya yang perempuan yang lewat, mungkin kami semua sudah lewat. Karena saya memang merasa tidak seperti manusia diperlakukan saat itu, karena layaknya pasien harusnya diperiksa dengan lengkap. USG gak ada, CTG gak ada, dan saya punya semua barang bukti saya dari awal sampai akhirnya saya melahirkan. Mudah-mudahan ada yang bisa membantu saya mengungkap hal ini untuk pembelajaran lagi semuanya orang-orang setelah saya yang akan ke sana. Oke teman-teman, mungkin kalian dapat menyimpulkan ya bahwa kalau kehamilan kembar itu memang kehamilan yang beresiko, dalam arti kata kita siap-siap dalam segala hal yang terjadi, bisa pecah ketuban dini atau bisa anaknya lahir prematur dan segala macamnya, dan bersiap untuk rumah sakit yang ada nicunya bagus, dokter nicunya bagus, inkubator yang tersedia. Banyak hal yang ingin saya ungkapkan, tapi tahu sendirilah ya seperti apa di Indonesia. Jadi saya susah untuk ingin membantu semuanya, tapi gimana, ya udahlah. Mungkin ini yang dapat saya sharing, mudah-mudahan jadi pelajaran buat bagi saya sendiri untuk berhati-hati lagi memilih rumah sakit dokternya. Dan teman-teman juga, kalau seandainya ada kembar atau hamil tunggal, kalian juga bersiap-siap
Kelahiran prematur itu nggak hanya di hamil kembar, tapi hamil tunggal bisa terjadi entah infeksi, ISK, pecah ketuban dini atau segala macam, bisa terjadi kelahiran prematur. Kalian bersiap dengan rumah sakit dan NICU yang lengkap dan inkubator yang tersedia. Demikian hari ini saya sharingkan kepada teman-teman saya tulus untuk jadi pembelajaran buat kalian, dan saya berharap ada yang bisa membantu saya mengungkap hal ini, karena ini bagi saya sebuah kasus yang bagi saya nggak bisa terima sampai sekarang. Walaupun Allah masih menyelamatkan saya dan anak laki-laki saya, tapi saya tetap belum bisa menerima cara. Memang semuanya takdir ya, orang meninggal segala macam, ada yang dibunuh, terbakar, tabrakan dan segala macam. Tapi kalian sudah mendengar dari awal kronologis saya seperti apa sampai akhirnya anak itu meninggal. Oke teman-teman, terima kasih ya. Mudah-mudahan ada yang bisa sharing dengan saya tentang kasus ini dan lain-lain. Atau boleh di kolom komen dan lainnya. Terima kasih sudah setia menjadi subscriber ataupun viewer saya. Saya tulus membuat video ini dari awal, ingin membantu teman-teman yang susah hamil, yang lagi menjalani program kehamilan, bayi tabung dan lain-lain. Saya tulus membantu kalian, berbagi sharing pengalaman, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah 52 orang yang berhasil hamil mengikuti semua tips yang saya berikan, baik itu melalui video ataupun grup WhatsApp saya. Semoga Allah membalas segala hal yang saya niatkan, terutama masalah kasus ini. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa dengan konten saya yang lain. Insyaallah saya masih ada berbagi lagi tentang proses IVF saya yang berikutnya, karena saya masih tetap menjalani, karena embrio saya masih banyak, jadi saya tetap sharing dengan kalian. Semoga menjadi motivasi dan kalian berhasil, kalian sehat kehamilannya, dan anak-anak kalian, janin kalian sehat, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, komen atau share, dan juga bisa kalian bergabung dengan grup IVF saya. Insyaallah saya selalu hadir untuk bisa menjawab semua pertanyaan kalian, memberikan tips-tips yang bisa membantu kalian. Seperti yang saya bilang, sudah 52 orang se-Indonesia yang sudah berhasil hamil dari menjalani tips saya, yang mungkin beliau gagal awalnya, yang ada yang gagal FET-nya, yang gagal ET-nya, gagal promilnya, dan ada juga yang baru pertama langsung hamil mengikuti tips saya. Jadi IVF pertamanya ada yang berhasil dengan mengikuti tips yang saya berikan. Terima kasih. Ini saya berani ungkapin ya, karena saya ingin berbagi untuk menjadi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.